Assalamualaikum Dokter Hadiki. Waalaikumsalam, Pak Maaf Iman. mengganggu aktivitas Iya, iya. paginya ini. Saya mohon maaf kepada Dokter Hadiki karena pagi ini biasanya visit ke ruang-ruang pasien, bukan begitu dok? Belum. Belum. Masih di jalan. Oh masih di jalan, Masya Allah. Nah kita ganggu ini barang 15 menit lah gitu dok ya. Ini banyak pendengar, setidaknya pendengar, tapi orang Indonesia ini lagi bingung. Ini kita lagi di Afrika atau di Indonesia? Ternyata sudah hampir 100 orang yang wafat nih, bocah-bocah di bawah 6 tahun. Orang pikirkan anak-anak, tapi berita tiap hari berubah-ubah. Saset cairan obat pun tidak boleh diminum oleh seluruh usia. Saya nggak paham ini macam mana suasana di rumah sakit sekarang, dan mungkin Dokter Hadiki bisa berikan pencerahan buat seluruh pendengar Radio Silaturahim tentang penyakit misterius yang sedang ditakuti orang ini. Setelah COVID ada lagi Alkisah ini. Silakan dokter, dan apa saja yang mesti dilakukan para orang tua dan para penderita komorbid lainnya. Silakan dok. Baik, terima kasih Pak. Sebenarnya dengan adanya peringatan ini ya, itu artinya kita bisa menilai bahwa proses pemantauan kesehatan yang terjadi di masyarakat itu berjalan, gitu ya. Jadi ketika ada pasien-pasien anak dengan gagal ginjal yang muncul secara sporadis, gitu, dari tim kesehatan ini mengidentifikasi apakah kemungkinan penyebabnya berasal dari satu sumber masalah, gitu ya. Dari satu hazard tertentu. Nah, kelihatannya karena munculnya sporadis bersamaan dengan karakteristik anak yang kurang lebih sama ya. Ini fokusnya ke anak dulu ya, ke anak ya, di bawah 10 tahun. Kelihatannya ada satu penyebab yang sama gitu ya, yang menimbulkan anak-anak yang sebelumnya kondisinya sehat, tidak ada penyakit bawaan atau penyakit komorbid lain gitu, mengalami gagal ginjal yang sampai stadium berat gitu ya, dalam waktu cepat. Nah ini yang diidentifikasi dan kemudian dikelompokkan dan dicoba mencari penyebabnya gitu Pak. Dan itu yang dilaporkan ke Kementerian Kesehatan. Tentu dalam mencari penyebab ini perlu ada penelusuran ya, dari mulai awalnya pola makannya bagaimana, aktivitas anaknya bagaimana, apakah ada penyakit yang dia kena sebelumnya gitu. Itu yang saat ini sedang dikerjakan oleh tim kesehatan gitu. Nah, ketika ada beberapa penyebab yang kita identifikasi, mungkin ini bisa menjadi penyebab, tentu ini yang kita dilaporkan ke Kementerian Kesehatan. Salah satunya bisa karena bahan berbahaya di dalam obat-obatan atau bahan berbahaya di dalam makanan, bisa aja gitu ya, sehari-hari, atau ada penyakit lain. Tentu ini yang kemudian dicoba diintervensi. Intervensi nomor satu bukan ngobatin yang sakit. Intervensi nomor satu mencegah jangan sampai yang sehat jadi sakit. Sementara yang sudah sakit tentu saat ini dalam proses penanganan. Nah, kenapa ada instruksi obat? Karena ya salah satu yang dicurigai ada bahan yang kadarnya berlebihan gitu di dalam beberapa obat sirup. Itu ya. Yang kemudian tentu dari Kementerian Kesehatan akan lebih mudah mengatur ini gitu kan. Dengan sekali instruksi bisa langsung diatur supaya obat-obatan yang sirup terutama yang dicurigai bisa berlebihan kandungannya itu dapat di stop dulu peredarannya di masyarakat. Gitu. Itu merupakan cara yang paling cepat karena memang di bawah kewenangan Kementerian Kesehatan. Gitu. Jadi kita nggak pakai acara malu-malu atau pertimbangan politis yang terlalu besar atau politis. Kalau memang ada yang dicurigai ya kita tarik dulu gitu. Atau di stop dulu sampai kemudian diklarifikasi satu-satu, kalau memang aman baru dirilis lagi ya ke komunitas. Bagaimana situasi di rumah sakit ya, tentu obat ini kan salah satu andalan peluru ya, pelurunya tim kesehatan gitu ya. Tapi ya kita sebenarnya kalau untuk anak pilihan lain sih masih banyak gitu ya. Gerus-gerus kapsul gitu ya. Simptomatik gitu ya, simptomatik. Kalau memang ada obat tertentu, misalnya antibiotik yang
memang sediaannya itu sirup dan kondisi pasiennya memang penyakit utamanya itu berat, tentu ini diberikannya berdasarkan pertimbangan dari dokter. Ada tuh antibiotik bubuk yang dikasih cairan gitu, masih bisa dok ya? Ya itu tadi Pak, kalau premis utamanya kan saat ini karena kita belum bisa menunjuk langsung kira-kira penyebab utamanya, tentu pencegahan lebih baik. Makanya premis utamanya sebisa mungkin dihindari dulu, gitu ya. Tapi kalau ada obat definitif atau obat utama gitu yang memang sediaannya sirup dan kalau itu kita stop malah penyakit lain yang dialami si anak itu bisa kumat atau kambuh, tentu itu nanti dokter akan membuat pertimbangan gitu. Apakah tetap dilanjutkan atau ada pengganti dengan bentuk sediaan lain atau dengan merek lain misalnya. Ciri-cirinya dok, ini urusan hal misterius ini supaya para orang tua itu tanggap gitu, karena kan panas, ini nggak boleh sirup, diapain ini, dan penanganannya gitu kan perlu gitu dok. Katanya kalau dia nggak kencing-kencing atau ada apalah tanda badannya, apakah dia memberikan sebuah sinyal dari penelitian yang sudah ada ini dok, yang 200-an orang ini yang terdata? Ya, itu kalau kita baca edaran resmi yang dikeluarkan, baik dari Perhimpunan Dokter Anak, ya Ikatan Dokter Anak Indonesia, atau dari Kemenkes, itu ada gradasi gitu Pak. Ya, jadi nggak semuanya kemudian harus dicurigai dibawa ke rumah sakit gitu ya. Kalau anak-anak yang dicurigai, satu yang dinilai itu misalnya apakah kalau anak itu terutama masalah produksi air kencing gitu ya. Kalau dia mengalami penurunan kondisi yang cepat, lemas, tidak mau makan, atau tampak sesak dan produksi urinnya berkurang, nah itu yang kita bawa ke dokter untuk dievaluasi lebih lanjut. Tapi ya bukan berarti produksi urin sedikit terus langsung kita pikirkan ini gagal ginjal akut yang bisa karena minumnya kurang, bisa karena anaknya lagi mual muntah, gitu ya. Nah, tentu nomor satu kita cari penyebab asupannya dulu, Pak. Iya. Banyak orang tua udah biasa kalau dia panas langsung pergi ke apotek dan dia sudah biasa tuh beli obat. Apotek sekarang juga kan sebagian mau menerima pesanan tanpa resep. Nah, yang jadi masalah kalau panas sekarang dok, ini apa yang mesti dilakukan orang tua? Direndam di bak atau diapain itu bocah itu dok ini? Nah, dan kita taunya dikompres ya pakai air dingin dong, dianya panas kita mau dinginkan ini pakai air dingin atau batu es lah dibungkus kain-kainan gitu. Bagaimana dokter mungkin bisa menjelaskan supaya pendengar kita ini paham lah, apalagi kalau sampai step-step itu kan ngeri ngeliat orang-orang bocah itu kalau step gitu jengkang-jengkang gitu. Gimana dok? Ya betul Pak. Jadi nomor satu tetap mesti ada pertimbangan pemberian obat ya. Sebagai dokter juga standarnya sih memang kita selalu ada pertimbangan sebelum ada obat. Jadi pendekatan panas yang kita kerjakan secara tradisional, konservatif ya, yang dari dulu dari zaman sebelum kemerdekaan belum ada obat sirup. Banyak juga kok anak-anak yang demam gitu dan diobatin dengan minum gitu ya, kompres air gitu ya, dan di suhu udaranya ditempatkan di yang lebih sejuk, itu bisa dilakukan. Kalaupun kita harus berikan obat dan memang menghindari sirup sama sekali misalnya, ya tentu pilihannya pemberian obat puyer. Obat puyer. Nah ini kalau udah obat puyer mesti dicekokin tega nggak tega lah begitu ya. Pesan terakhir Dr. Hadiki sebagai praktisi kesehatan dan juga aktivis lembaga kemanusiaan. Ini apakah menjadi sebuah masalah besar karena dunia ini menyoroti luar biasa. Kita ini seperti berimbang dengan Zambia itu tentang pandemi kah atau kapan ini pemerintah memutuskan apakah ini bisa ditangani menurun? Apakah bisa memberikan gambaran gitu, Dr. Hadiki? Ya, ini perlu kerjasama sih Pak dengan berbagai pihak. Artinya sikap untuk secara ekstrim ya mengumumkan kalau bisa stop dulu obat sirup itu sebenarnya lazim ya kalau urusannya memang
penyakit yang berat, terutama pada anak-anak generasi muda. Jadi itu sebenarnya hal yang lazim kalau memang dicurigai. Tentu nomor satu ya stop dulu lah gitu. Kalau memang subhat gitu ya. Sementara stop dulu sampai nanti bisa dikonfirmasi. Gitu. Jadi itu proses yang lazim Pak sebenarnya. Oh biasa ya. Gitu. Yang tidak lazim itu kalau nanti kita menginformasikan gitu ya ke masyarakat awam itu berlebihan gitu ya. Artinya wah ini ada di stop beracun, kemudian bahaya, angka kematian sekian gitu. Itu yang nantinya menakut-nakuti masyarakat. Gitu. Justru dengan kita mengidentifikasi ada masalah ini ya artinya secara terbuka disampaikan gitu, dan artinya pengawasan terhadap barang-barang yang beredar di masyarakat, terutama yang memang bisa dikendalikan oleh kesehatan seperti obat-obatan itu kita sampaikan apa adanya gitu. Yang jadi masalah kalau ada penyakit yang ternyata terjadi di masyarakat tapi nggak tahu gitu, silent aja, cuman ya ada aja yang sakit dan menjadi korban tanpa ada pemberitahuan atau ada bahan-bahan beredar yang tidak terpantau dan tidak bisa ditelusur ya. Sumbernya itu yang berbahaya. Ini untuk anak-anak saja atau dewasa juga? Sebenarnya macam mana kekhawatiran ini atau tindakan preventif ini masalah konsumsi obat cair dan kewaspadaan ini, Dok? Ya laporannya itu saat ini pada anak yang penyakitnya itu ya gagal ginjal akut tanpa penyebab yang jelas itu semuanya pada anak laporan. Dan negeri kita untuk sumbernya itu dari obat-obatan yang mengandung bahan tertentu tadi yang banyak disirup, tentu nggak mungkin kita bilang sirupnya dilarang hanya buat anak gitu, karena kan bahannya bisa diasup sama dewasa juga. Saja ya. Dan negeri kita sebenarnya juga sudah biasa, saya sering mendengar di antara teman tuh yang operasi transplantasi ginjal gitu kalau belum terlambat. Bukankah itu sebagai alternatif atau ini jadi pengobatan panjang yang bisa sembuh? Kan banyak juga yang sembuh. Kalau Jakarta ini sudah darurat, katanya sudah 71 pasien yang menderita gagal ginjal akut ini. Bagaimana, Dok? Ya, kalau gagal ginjal akut yang dialami anak ini targetnya sebenarnya mengatasi penyebabnya, Pak. Oh, itu dia. Jadi kondisi akutnya diharapkan dapat teratasi gitu. Insyaallah. Masih ada obat untuk itu, Dok, di bidang kedokteran. Ya tentu nomor satu ya pencegahan, nomor dua identifikasi dini, nomor tiga mengatasi kondisi akutnya dulu, Pak. Kondisi akut itu artinya kondisi yang sangat beratnya mengancam jiwa. Lewatin masa kritis. Kalau sudah lewat masa kritis, baru nanti opsi-opsinya bisa dibicarakan yang lain lagi. Pesan terakhir Dr. Hadiki Habib kepada pendengar Radio Silaturahim menghadapi kejadian luar biasa ini apa, Dok? Mungkin menjadi penenang atau pengetahuan buat para pendengar kita. Silakan, Dok. Ya, mengenai penyebab tentu ini memang jadi kerja kerasnya ranah tim kesehatan ya, untuk mencari dan mencegah lebih lanjut gitu. Hanya yang kita ingatkan bahwa menganggap respon yang appropriate gitu, menganggap enteng juga tidak terlalu tepat gitu ya, seperti kalau kita dulu di awal-awal COVID misalnya tidak terlalu cepat respon, memang bisa makin berat gitu. Misalnya merespon secara berlebihan juga nanti menimbulkan kecemasan di publik gitu. Jadi yang kita perlu sikapi adalah satu, tetap berkomunikasi ya. Kalau pihak keluarga itu komunikasi dengan dokter-dokter keluarga, terutama ya kalau memang ada penyakit anak yang setelah dilakukan penanganan konvensional di rumah, yang paling sering itu ya batuk, pilek, demam ya Pak ya. Kalau anak atau diare gitu. Kalau memang tidak respon itu dikonsultasikan untuk pilihan pengobatan yang bisa diberikan saat ini. Oke. Saya pikir gitu Pak. Oke, terima kasih Dr. Hadiki. Selamat bertugas, selamat berjuang dan semoga dokter pun dalam keadaan sehat, insyaallah. Amin. Sehat, amin, Pak. Amin. Assalamualaikum Dr. Hadiki Habib pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.